Halo, Youth GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita masih bisa ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu dari GBCC Worship. Judulnya Sampai Akhir Hidup. Bapa, Engkau
Halo semua, hai, happy Sunday ya. Semoga kita semua keadaan sehat-sehat. Kenalin yang belum kenal, nama kakak Febri. Salam kenal semuanya buat yang baru pertama kali lihat kakak. Kita say thank you buat kakak-kakak kita yang telah bawain pujian kita hari ini. Ada Kak Cynthia, ada Kak Epen, ada Kak Aldo. Thank you ya buat kalian semuanya. Eh, kita mau mulai sharing kita, tapi kita mau mulai dengan doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita. Tuhan, kami ucap syukur hari ini Tuhan, kami masih bisa sehat, kami bisa masih ada hari ini Tuhan, itu kami percaya karena Engkau Tuhan yang ada menyertai kami. Tuhan, sementara kami mau mendengarkan sebagian daripada sharing yang Febri akan sampaikan Tuhan. Kau yang pakai Febri Tuhan untuk menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Febri percaya Kau yang pakai Febri untuk menyampaikan ini Tuhan. Kau berkati setiap teman-teman yang mendengarkan. Kau jadikan mereka seperti tanah yang subur Tuhan, agar setiap firman yang mereka dengar Tuhan, setiap perkataan yang mereka dengar bisa mereka terapkan Tuhan di kehidupan mereka. Mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di kehidupan mereka, agar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan melalui kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan sharing kami ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya kita masih bisa ketemu walaupun masih online di bulan Februari ini. Kebetulan ini di akhir Februari. Nah, di sini kakak mau sharing tentang cinta itu sabar. Lebih detailnya kakak mau membawakan tentang proses PDKT. Nah, pasti di sini udah banyak kan yang mulai suka nih mungkin sama teman sekolah, mungkin sama teman di gereja, mungkin sama teman di lingkungan. Kita mulai merasa, aduh, kok dia cantik ya? Oh, gue pengen nih jadi pacar dia, aku pengen pacaran sama dia. Nah, itu bagus, itu natural, itu alami dari sifat kita manusia, kita pengen mencintai. Karena kita pengen dicintai dan mencintai pasti kan. Nah, mungkin sudah ada greget-greget itu ke teman kita. Nah, di sini kakak mau kita supaya tidak salah pilih, supaya kita tidak salah melangkah. Nah, di sini kakak mau bilang kita nggak boleh keburu nafsu, karena biasanya kalau kita sudah suka nih sama satu orang, kita nggak mau orang itu direbut oleh orang lain, pasti, karena kita mau orang itu jadiannya sama kita. Cuman di sini kakak nggak mau kita mempercepat proses, kakak nggak mau kita menjadi orang yang bukan diri kita sendiri gitu. Contohnya, sebenarnya kita eh, masih masih buruk. Contohnya gini, biasanya kan orang kalau PDKT itu dia bisa pura-pura baik, dia bisa pura-pura keren di depan orang yang dia sukain, supaya orang yang dia sukain itu suka balik sama dia. Nah, menurut kakak itu nggak alami kan, karena itu bukan kamu gitu, bukan kita. Kita pura-pura baik, kita pura-pura ramah karena ada dia di depan dia. Mungkin kalau orang itu teman kita di sekolah, pas kita lagi video Zoom dari sekolah, kita lagi kelas via Zoom, kita berpura-pura rapi di situ. Rapinya bagus, tapi jangan berpura-pura. Nah, kebanyakan yang kakak lihat proses PDKT itu seperti itu gitu. Terutama biasanya kalau di sebelum pandemi kan, kita contohnya dia teman satu gereja, kita pas datang gereja akhirnya jadi lebih rapi. Tapi di luar gereja kita biasa aja penampilan. Menurut kakak kurang bagus. Nah, alangkah baik kalau kita mau rapi di depan orang itu ya kita rapi juga seterusnya. Jadi jangan hanya karena ada orang itu. Nah kakak sini mau bilang jangan terburu nafsu gitu, jangan keburu-buru karena kita harus sabar. Kita bawa dalam doa dulu. Kita tanya Tuhan, kita tanya kalau kita di sini punya pemimpin rohani, kita coba tanya kakak rohani kita, Kak, gimana nih kamu ceritakan deh, kamu suka sama siapa? Alangkah baiknya kalau kakak rohani kamu lebih kenal kamu dan kenal si orang itu juga. Tapi kalaupun nggak kenal nggak apa-apa. Contohnya dia teman sekolah kamu, kakak rohani kamu ada di gereja. Kakak rohani kamu nggak kenal siapa dia nggak apa-apa, tapi kan kamu bisa ceritakan. Nah, di sini kakak mau bilang jangan keburu nafsu, karena biasanya apa yang cepat kita dapat akan cepat hilang juga.
Karena semuanya butuh proses, ada proses yang kita tidak boleh hilangkan gitu. Karena eh, setiap semua yang dipersiapkan dengan matang, perlahan-lahan, dengan proses yang benar akan lebih bertahan lama. Makanya proses kita PDKT sama dia jangan kita buru-buru supaya dia bisa mencintai kita. Kita tetap menjadi diri kita, dan kita kalau kita mau berubah diri kita jauh lebih baik lagi, ya kita cintai diri kita sendiri dulu supaya kita bisa baik dengan tanpa berbohong gitu. Kita baik karena kita emang dekat sama Tuhan, karena Tuhan ajarkan kita harus berbuat baik dulu sama diri kita sehingga kita bisa berbuat baik sama orang lain. Kita harus jangan mengada-ada lah sama orang lain karena kita mau mendapatkan sesuatu. Nah, di sini PDKT itu proses yang sangat penting. Makanya kita jangan sampai membohongi diri kita dan membohongi orang lain tentang diri kita sendiri. Supaya proses PDKT kita tidak 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 hancur lah. Karena kalau semuanya diawali dengan bohong, akan ketahuan juga gitu. Nggak enak kan? Di ujungnya kita ketahuan kalau kita berbohong, ternyata kita nggak baik, padahal di depan dia kita baik-baik aja, kita berpenampilan bagus, tapi di luar kita sebenarnya tidak seperti itu. Nah, pokoknya di sini kakak mau bilang cinta itu nggak buru-buru. Kamu boleh cinta tapi jangan terburu-buru. Tanya Tuhan, berdoa, tanya pemimpin, tanya orang tua. Itu sangat membantu sih menurut kakak. Nah, di sini juga Alkitab memberitahu gitu kalau cinta itu atau kasih itu sabar dan murah hati. Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, makanya kita nggak boleh memegahkan diri kita karena kasih itu tidak seperti itu. Nah, gimana sih kasih? Kasih itu ada juga kan di Alkitab. Kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak memegahkan diri. Jadi kita nggak usah mengada-ada. Nah, karena gini loh, PDKT itu kita harus kritis, kita harus objektif sama orang tersebut gitu. Karena gini loh, terutama buat wanita. Nah, buat yang wanita jangan karena melihat orang ini lagi ngejar, kita tahu nih orang ini, cowok ini lagi ngejar kita. Terus karena kita lihat dia penampilan baik, oke, dia ramah, oke, dia dia pokoknya the best lah yang kita lihat, oke. Cuman gini, kita tetap harus kritis juga, kita cari tahu siapa dia dulu. Jangan akhirnya karena kita lihat keren, penampilannya menarik, bagus, pokoknya apa yang terlihat oke gitu, kita buru-buru terima cintanya. Nah, buat cowok juga, jangan hanya karena lihat cewek yang mungkin kita anggap cantik, kita anggap, wah cocok nih jadi pacar aku, dan suatu saat akan menjadi istri. Nah, kita buru-buru mendapatkannya. Kita juga tetap harus kritis juga, kita cari tahu dia siapa. Karena menurut kakak itu penting untuk kita bisa tahu siapa dianya sebelum kita melangkah lebih lagi. Karena gini loh, proses PDKT harusnya kita masih keadaan tidak keburu nafsu, supaya kita tidak karena gini loh, karena yang keburu nafsu biasanya kita nggak kritis lagi, kita nggak objektif lagi untuk menilai sesuatu itu. Kayak gini lah, kita beli barang aja deh, kita beli satu barang yang kita sukain, pasti kita nggak terlalu, kalau udah kita udah terlalu suka sama barang itu, kita nggak akan mencari tahu keburukannya. Kalaupun kita tahu, kita udahlah nggak apa-apa gitu, karena kita suka banget sama barang itu. Contohnya mungkin HP, mungkin apalah hobi-hobi kita. Biasanya kita karena udah terlalu suka sama barang atau hobi kita itu, kita tidak perhitungkan resiko-resikonya atau hal-hal buruk di balik itu. Sama dengan kita pacaran, kita mau memilih orang yang akan menjadi pacar kita atau bahkan ke depannya menjadi pasangan kita, suami istri kita ke depan. Nah, kita harus jeli gitu. Makanya jangan terlalu keburu nafsu dulu supaya kita bisa jeli, kita bisa objektif. Nah, di sini juga kakak mau mengajak supaya kita bisa objektif, kita bisa kritis, supaya kita tidak hanya melihat yang dari kelihatan aja. Contohnya, oh dia ganteng, dia cantik, oh dia tajir, dia kaya, orang tuanya begini, begini, punya ini. Nah,
Itu kan yang terlihat gitu. Nah, menurut kakak itu bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan ke sana arahnya. Jangan terlalu karena dia tajir. Oh, aku mau pacaran sama dia karena bla 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 bla. Oh, karena dia ganteng. Aku mau pacaran sama dia karena aku berharap bisa punya suami istri atau istri ke depan yang cantik, yang ganteng. Oke, itu semua bagus. Cuman gini loh, itu semua bisa hilang. Kecantikan, kegantengan, kekayaan itu bisa hilang. Nah, kita ngapain kejar yang bakal bisa hilang gitu. Nah, kita kejar karakter dia. Dia karakternya seperti apa? Dia cinta Tuhan nggak? Nah, kalau dia nggak cinta Tuhan, mau gimana kita menjalani hidup sama dia? Yang iya nanti kita bisa banyak mengalami masalah karena kita kan hidup di dunia, kita masih butuh Tuhan, kita adalah manusia nggak sempurna. Kita masih butuh kekuatan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kalau kita dalam hidup nggak mengandalkan Tuhan, gimana? Makanya jangan hanya cari yang terlihat menarik dan baik. Di sini kakak mau mengajarkan supaya kita juga melihat isinya. Nah, eh, karena isinya itu lebih penting gitu, karakter yang mempertahankan orang tetap konsisten. Karakter baik lah yang mempertahankan orang tetap memegang komitmen ke depannya. Makanya kalian nggak mau kan punya pasangan yang susah berkomitmen di depannya, karena cinta itu kadang bisa pudar. Cinta itu kadang eh, bisa lekang oleh waktu. Nah, disinilah butuh karakter. Sekarang karakter dia akan membawa dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Walaupun banyak rintangan, tantangan ke depan, dia tetap dia akan menjadi pribadi yang tetap baik gitu. Karena dia punya Tuhan, dia cinta Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan untuk kita tetap saling mengasihi walaupun keadaan kita tidak tidak layak untuk mengasihi, tapi kita tetap harus mengasihi. Makanya kita harus tetap eh, cari tahu nih isinya seperti apa orang tersebut. Jangan kita terhalang oleh eh, cinta itu tadi. Karena cinta membutakan. Makanya gini, eh, cinta itu tadi nggak boleh keburu nafsu. Cinta itu harus sabar. Karena gini loh, kalau kita nggak sabar, kita akhirnya ketakutan kan. Kenapa kita buru-buru? Karena kita ketakutan dia diambil orang. Karena ketakutan itu, jadi kita nggak dewasa menilai orang itu. Kita nggak tahu dia dewasa atau enggak ya. Kita nggak tahu itu. Nah, kita kan nggak mau eh, pacaran dengan orang yang masih memiliki karakter kekanak-kanakan. Karakter kekanak-kanakan itu gimana sih? Gini, kita itu dari lahir dikasih cinta. Cuman biasanya cinta anak-anak, kalau dibilang cinta anak-anak, cinta anak apa ya? Cinta anak kayak gini loh. Kita memiliki cinta cinta seperti anak kecil karena kita dari kecil udah dikasih cinta sama Tuhan. Nah, cinta anak kecil itu seperti apa sih? Kayak kalau kita bisa lihat adik kita, ponakan kita yang masih kecil, mungkin masih bayi umur 5 tahun, 6 tahun. Nah, terutama masih baby. Nah, dia masih butuh cinta dari orang tuanya. Dia masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya karena dia belum bisa memberikan kasih sayang kan. Dia masih minta, kalau dia haus, dia minta, dia lapar, dia minta. Dia pokoknya masih meminta mengandalkan oleh orang tuanya. Nah, kita nggak mau kan punya pasangan, pacar yang dia pengen dicintai tapi dia nggak mencintai karena dia masih memiliki mental seperti anak kecil tadi. Dia maunya untuk dia doang. Kalau dia lapar, dia minta. Nah, sama kayak orang udah remaja tapi masih punya mental seperti itu. Kita nggak mau kan. Karena mencintai aja, kita mencintai terus, tapi dia nggak mencintai kita balik. Emang kalian mau? Kakak sih nggak mau gitu. Kakak maunya kita mencintai dia dan dia mencintai kita balik, saling mengasihi. Seperti Tuhan sama kita, Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, makanya kita mengasihi Tuhan juga, karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya kakak di sini mau kita supaya tidak mempunyai mental atau pasangan kita tidak memiliki mental cinta seperti anak kecil tadi. Kita mau memiliki mental seperti orang dewasa karena kita ke depan akan hidup bersama dia selamanya. Kita belajar untuk kita bisa mengasihi dulu, mengasihi orang lain. Kita jangan hanya minta dikasihi doang. Karena nggak akan ada orang yang sanggup mengasihi kita terus, tapi kita nggak mengasihi dia balik. Makanya kita mau mengarah ke lebih dewasa supaya kita
bisa mengarahkan hati kita juga untuk orang lain. Kita memberi cinta kepada orang lain. Makanya di sini kakak juga mau kita mencari orang yang berkarakter. Karena karakter itu sangat, yang kayak kakak bilang tadi, karakter itu membawa kita untuk lebih grow up lagi, maju ke depan. Yang memberikan kita kedewasaan supaya kita menjalani hidup semakin mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak mampu lah mengandalkan diri kita sendiri. Nah, kita juga kan harus cari orang yang bisa berkomitmen, karena dalam pacaran itu kan butuh komitmen. Kalau nggak ada komitmen, sangat susah sih. Jadi akhirnya, makanya kenapa orang ada selingkuh. Kamu nggak mau kan diselingkuhi. Nggak ada orang yang mau diselingkuhi. Makanya kita harus mempunyai komitmen dulu dalam diri kita. Kalau kita pacaran, kita benar-benar kepada dia. Kita nggak mau pindah ke hati lain. Ya kita fokus supaya sampai di rumah tangga nanti kita menikah, kita tetap bisa berkomitmen karena kita sudah melatihnya ketika kita masih pacaran. Nah, makanya apapun yang kita mau tadi, kita bisa lihat itu ketika kita PDKT. Karena ketika kita sudah cinta, ketika kita sudah pacaran, itu udah susah terlihat, itu udah susah kita secara logis lagi. Makanya kakak mau proses PDKT kita bisa dapat orang yang tepat supaya pacarannya baik-baik aja, nantinya kita nggak melakukan hal-hal yang salah yang Alkitab tidak mau. Makanya kita harus benar-benar ketika PDKT kita tahu kita punya mentor. Nah, sini kakak juga mau buat yang cewek-cewek, yang wanita, kita bisa cari mentor kita. Contohnya buat ada Kak Elke, ada Kak Cynthia, ada banyak kakak-kakak kita yang bisa kita jadikan mentor. Buat yang pria, yang laki, ada kakak bisa, ada Ko Vicky, ada Kak Evan, ada Kak Aldo. Kita bisa sharing sama mereka tentang hal ini gitu. Ketika kita ada suka, kita bisa cerita sama kami gitu. Supaya kita bisa membantu kalian untuk kalian bisa tetap logis, kalian bisa tetap kritis, objektif untuk menilai mereka. Kenapa sih cinta itu harus sabar gitu? Karena kalau cinta kita tergesa-gesa, akhirnya kita muncul nafsu untuk dicintai. Kita punya nafsu supaya orang dianya hanya mencintai kita. Kita kayak anak kecil tadi lah. Kita akhirnya posesif, kita banyak bikin aturan-aturan, kita nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kalau dia jalan sama siapa kita tahu, kamu jalan sama siapa. Akhirnya kita posesif, kita terlalu mengekang dia, pasangan kita. Nah itu menurut kakak nggak bagus untuk suatu hubungan pacaran atau untuk nanti di pernikahan. Makanya kakak mau kita mempunyai cinta yang sabar gitu untuk mendapatkannya, untuk proses-prosesnya. Karena kita juga belajar dari Salomo, itu ada di Kidung Agung 2 ayat 7. Isinya, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Makanya kita nggak boleh paksa, cinta itu jangan terburu-buru supaya kita bisa logis dulu. Nah, pada saat waktunya yang tepat, cocok dengan kita, nah baru kita siap pacaran sama dia. Makanya ada komunikasi sebelum PDKT, pas PDKT itu kita juga komunikasi sama dia. Cuman belum konteksnya pacaran, tapi kita udah ngobrol, kita cari tahu dia siapa. Dan dia juga pasti akan cari tahu tentang kita siapa nantinya. Supaya kita bisa saling mengenal sebelum kita lanjut ke hubungan pacaran. Nah, ketika kita proses PDKT ini, kita benar-benar harus hidup kita ini semua tentang Tuhan gini. Kita pacaran juga kita harus bawa Tuhan di dalam pacaran nanti. Pas PDKT juga kita bawa Tuhan. Makanya bawa dalam doa juga, Tuhan bantu aku untuk aku bisa tahu dia pacar aku atau bukan. Bantu aku untuk aku bisa tahu dia siapa, karakternya seperti apa. Tuhan bantu aku untuk aku bisa memiliki karakter yang baik supaya aku juga bisa memiliki karakter yang baik dan mendapatkan orang yang baik juga, karena kita nggak mungkin punya karakter yang buruk dan kita mendapatkan orang yang baik. Itu sangat nggak bagus juga kan. Enaknya atau bagusnya kita baik karena punya karakter yang baik dan dia juga punya karakter yang baik. Nah, ketika kita bersatu, percayalah dan kita mengandalkan Tuhan,
percayalah kalau kita akan baik-baik aja, kita akan dipakai Tuhan menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Karena eh, melalui pacaran juga, pacaran kita yang sehat nanti, kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Dengan seperti itu kita akan memuliakan nama Tuhan. Orang akan lihat, oh pacaran yang baik itu seperti itu. Jadi kita ada memberikan contoh lah buat orang nanti, buat teman kita, mungkin adik kelas kita, saudara kita, supaya nama Tuhan bisa selalu dimuliakan melalui tingkah laku kita apapun gitu loh. Makanya di sini kakak benar-benar pengen ngajak kita semua lakukanlah proses PDKT yang benar, yang baik, supaya ketika proses nanti kita sudah pacaran nggak lebih susah gitu. Kalau ketika kepacaran kita masih nebak-nebak kok dia begini, itu nggak ada lagi karena dari proses PDKT-nya kita sudah mengenal dia dulu. Ketika kita masuk ke hubungan pacaran, kita udah lebih tahu dia siapa. Kita lebih mengenal lagi, kita masuk kenalan sama keluarganya, kita kenalan sama mamanya, papanya nantinya ketika proses pacaran. Makanya di sini kakak benar-benar mau ngajak kita semua supaya kita menjadi pribadi yang baik dulu lah. Jangan terburu-buru nafsu pengen dapatin dia. Percayalah, Tuhan ada, Tuhan sayang sama kita. Dia tidak akan meninggalkan kita kalau kita tetap percaya sama dia. Dan kita percaya juga dia pasti menyertai kita lah gitu. Kita percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Makanya cari dulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, makanya semuanya akan ditambahkan. Jangan cari dulu cintanya, jangan cari dulu kasihnya dari dia. Nah, yang penting tetap percaya Tuhan, andalkan Tuhan di kondisi kita apapun. Dalam PDKT kita, ajak Tuhan ngobrol di dalam doa kita, konseling dengan beberapa, atau konseling sama kakak rohani kita, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah pilih ke depannya. Semoga sharing kakak hari ini bisa memberkati kita semua. Kakak juga percaya kalian juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian, supaya kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman di kehidupan kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi contoh buat orang-orang yang ada di lingkungan kita nanti. Ya, mungkin sharing kakak seperti itu. Kalau nanti ada yang mau bertanya, bisa chat sama kakak atau ngobrol. Nanti kita bisa bahas apa yang perlu kita bahas, yang mau kita bahas. Oke, sampai di sini dulu. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sharing kami hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih memiliki Tuhan yang baik. Kami ada di tempat yang tepat. Tuhan, kami akan percaya Kau ada menyertai kami, membimbing kami Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa tetap sabar Tuhan, untuk mengejar cinta kami, mengejar orang yang kami sayangin Tuhan. Kami akan percaya Engkau ada menyertai kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami bisa mengupgrade diri kami lebih lagi Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang baik Tuhan, dan kami percaya kami akan mendapatkan juga orang yang terbaik Tuhan yang daripadamu. Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa berkati teman-teman kami yang masih sekolah Tuhan. Kau yang pimpin mereka Tuhan, untuk mereka sekolah online ini Tuhan. Kami percaya ini mungkin lebih berat, lebih banyak tugas-tugas yang diberikan, tapi kami percaya Kau berikan hikmat buat teman-teman kami Tuhan, supaya mereka bisa belajar lebih baik lagi di rumah. Mereka bisa memberikan waktu untuk belajar lebih banyak lagi Tuhan, walaupun mereka tidak pergi ke sekolah. Kami akan percaya nilai yang terbaik yang akan mereka dapatkan Tuhan. Sertai mereka dimanapun mereka berada, jauhkan mereka dari virus-virus yang terjadi, virus corona. Lindungin kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami akan percaya Engkau ada menyertai kami, dan kami yakin dan percaya kami juga akan mengandalkan Tuhan di setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Thank you semuanya. Happy Sunday ya. Bye-bye.